Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat sore hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau bersyukur bersama-sama lewat pujian dan penyembahan kita. Kita siapkan hati kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita bersyukur Bapak Saudara, Tuhan kita sudah melayakkan kita untuk bisa masuk ke hadirat-Nya dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Syukur, syukur, Kau Allah yang kudus. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau bersyukur bagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, Kau Allah yang kudus. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau sembah-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Sebab nama-Mu kudus.
beri kemuliaan bagi Allah kita saat sore hari ini, saudara. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini, Tuhan. Tuhan kembali pertemukan kami di tempat ini, Bapa. Kami mau satukan hati kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan, di dalam Kristus kami akan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Bersyukur saat sore hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Sama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita bersama-sama katakan kita. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, untuk selamanya, kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kita pujikan dari awal. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu, segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Lulu. Allah Bapa kami yang kudus, kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh memberikan puji-pujian bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan kami mau memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan walaupun tidak seberapa ya Tuhan, tetapi kami memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita pujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Langkahku diatur oleh Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku, tengah badai dunia berlaku, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di antaranya hingga sekarang nanti aku tiba di rumah surga yang bakal. Di rumah surga yang bakal. Di rumah surga yang bakal. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah setiap persembahan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim
Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi kami dalam persoalan-persoalan kehidupan kami. Tuhan yang bertindak memberikan pertolongan, bahkan untuk urusan keselamatan kami. Tuhan sendiri yang turun dari surga bertindak mati di kayu salib untuk memberi pertolongan bagi kami, agar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah anugerah terbesar yang boleh kami rasakan dan terima Tuhan. Kami naikkan syukur pujian kami atas setiap anugerah yang indah yang boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami berkumpul memuji menyembah Tuhan. Biarlah nyanyian pujian penyembahan kami menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama membuka telinga dan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah atas kami Tuhan, kami buka hati telinga kami untuk siap mendengarkan. Terlebih kiranya Kristus memampukan kami menangkap apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami mampu mengerti dan mengerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap yang mendengar dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan. Setiap jemaat yang hadir biarlah mendapatkan besarnya anugerah berkat lewat firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk para jemaat dan juga pelayan Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa, tim musik dan pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, di depan juga masih ada tempat yang kosong, rekan-rekan pelayan, praise and worship. Tema kita di bulan Maret adalah The Wisdom atau Kristus adalah hikmat. Sebelum kita masuk, ini bagian terakhir dari tema Kristus adalah hikmat. Sebelum kita masuk ke sini, saya mau kita mengingat terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu belakangan kemarin ya. Ayat emas kita ada di 1 Korintus 1:30 ya. Kita sudah buka berkali-kali ayat ini ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 saya bacakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi, halo? Oh, belum ketemu ayatnya ya. Belum ketemu semua ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sehingga kemarin kita sudah belajar bahwa hikmat dari Allah ini bukan tentang ide, bukan tentang ajaran, bukan tentang pengetahuan, bukan tentang akal budi manusia. Kalau dunia mengenal hikmat kebijaksanaan itu adalah bagaimana mempertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan, tapi hikmat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hikmat dari Allah ini bagi setiap orang percaya dalam bentuk seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kita sepakati itu dulu ya. Nah, Kristus menjadi hikmat bagi kita agar kita dimampukan memahami rancangan keselamatan Allah. Betul? Karena bagi orang dunia sangat sulit memahaminya. Bagaimana mungkin Allah yang di surga kok turun ke dunia? Bahkan turunnya bukan di istana yang megah dan mewah, tapi turunnya di kandang domba yang hina. Rasa-rasanya yang seperti ini gak mungkin Tuhan, gak mungkin Allah. Oke? Orang dunia tidak mampu memahami itu, tapi kita orang percaya dimampukan memahami bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga hikmat itu memampukan kita memahami rencana keselamatan Tuhan. Dan hikmat itu juga membuat kita untuk tidak berani sombong di hadapan Allah. Sekali lagi ingat bahwa semua ini hanya karena Tuhan. Kita diselamatkan karena Tuhan. Kita dibenarkan, dikuduskan, ditebus oleh karena apa yang Tuhan kerjakan, bukan yang saya kerjakan, bukan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Dan yang terakhir, kita harus semakin mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, karena Dia adalah hikmat yang paling bisa kita andalkan. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana Rasul Paulus menyampaikan dalam kitab 1 Korintus, dalam surat 1 Korintus pasal 2
ayat 6 sampai 7, nanti Bapak Ibu Saudara silakan membuka, bahwa Kristus ini disampaikan sebagai hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ya. Ya, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Kita mau belajar ini hari ini. Dan saya minta Bapak Ibu Saudara di tengah suasana yang gerah ini bisa fokus. Ya, saya diberkati sekali ketika saya menyiapkan ini dan saya berpikir, Tuhan kok indah sekali ya. Ternyata apa yang Tuhan rancangkan itu bahkan sejak zaman purbakala Tuhan sudah siapkan ini semua. Kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa hikmat Allah itu adalah seorang pribadi yang kita kenal bernama Yesus Kristus, menurut ayat ini berarti Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia, yang telah disediakan Allah bahkan dari semenjak sebelum dunia dijadikan. Benarkah demikian? Benarkah Yesus Kristus adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia ini? Apa benar demikian? Alkitab Bapak Ibu dan Saudara dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, di sini menceritakan satu benang merah yang indah. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin baca Alkitab itu membosankan, mungkin sekarang mulai buat semangat ya. Karena dari Kejadian sampai Wahyu kita akan menemukan bagaimana keindahan Allah itu merencanakan puteranya yang tunggal akan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita akan buktikan apakah ayat ini benar. Karena dikatakan tadi di ayat yang kita baca, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah tadi bukan ide, gagasan, pola pengajaran, pengetahuan, tapi hikmat Allah adalah seorang pribadi yang namanya Kristus. Benarkah demikian? Benarkah Yesus Kristus adalah rahasia yang tersembunyi dan rahasia ini? Mari kita dengar dari 3 orang yang dikenal sangat berhikmat, sangat bijak di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang pribadi yang paling berhikmat dalam Perjanjian Lama, nama siapa yang terbersit? Salomo. Siapa lagi? Salomo, siapa lagi? Alkitab kita itu penuh dengan orang-orang yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat, di Perjanjian Lama khususnya, ada orang-orang yang terkenal hikmatnya. Selain Salomo, Yusuf terkenal hikmatnya, betul? Karena dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Ada lagi Ayub. Ayub salah satu kitab hikmat. Kitab hikmat itu tidak hanya Amsal dan Pekotbah dan Kidung Agung, tetapi termasuk juga kitab Ayub. Itu kitab hikmat. Dan ada satu lagi, Daniel. Wah, nama saya. Daniel pribadi yang berhikmat juga. Dia bisa menafsirkan mimpi raja. Bahkan dipakai ketika 3 kali ganti pemerintahan, ganti raja, ganti kekaisaran, Daniel tetap dipakai. Tetap diminta untuk sumbangsih gagasannya, sumbangsih hikmat dan kebijaksanaannya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari 3 tokoh ini. Siapa aja? Pertama, Ayub. Ayub. Kita buka Ayub pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-4. Boleh dibantu yang terjemahan baru dulu, Pak Andreas. Saya tidak sempat cantumkan tadi. Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Sudah ya? Saya bawa Alkitab Bapak Ibu, tapi kalau saya buka di sini terbang-terbang.
Ya. Jadi mohon maaf saya cek di sini saja. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayat 10 kita lompat. Ayat 10. Ayub 9 ayat yang ke-10. Kita tunggu sebentar. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku? Ayub 9, Pak. Tidak ada. Ayub 9 ayat 10 tidak ada. Ada ya? Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cek pasal sebelumnya, sebentar, saya juga buka di Alkitab handphone saja supaya Ayub pasal yang ke Ayub 8 kah? Ya, Ayub pasal 8. Perikopnya mengenai Bildad membela keadilan hukuman Allah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, tapi saya akan mau cepat saja. Bildad salah satu sahabat Ayub. Ya, Bapak Ibu tahu ceritanya Ayub ya. Orang ini sangat kaya, betul? Orang yang sangat saleh, betul? Sangat kaya di zamannya, terkenal saleh. Ya, Allah mengizinkan iblis untuk berperkara kepada Ayub, tapi tidak diambil jiwanya atau nyawanya. Kamu boleh lakukan apapun pada Ayub, tapi jangan kau bikin Ayub mati. Maka iblis melakukan segala sesuatu kepada Ayub. Anak-anaknya, hartanya habis semua. Istri yang dia cintai meninggalkan dia. Karena Ayub yang pertama orang kaya, perlente, gagah, keren, tiba-tiba enggak cuman hartanya habis, bahkan tubuhnya dipenuhi penyakit yang membuat orang melihat dia merasa jijik dan kasihan. Oke? Nah, Bildad salah satu sahabat Ayub. Kalau Bapak Ibu baca nanti, apa yang disampaikan Bildad ini baik. Intinya gini, Bildad bilang gini, Allah kita adalah Allah yang adil. Tidak mungkin Allah akan melakukan perkara yang begitu memberatkanmu kalau kamu gak salah di hadapan Tuhan. Saya ulang lagi, Bildad ini dalam pembahasannya, dia ngomong itu kira-kira gini, Yub, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Gak mungkin Tuhan melakukan perkara seperti ini, kamu punya anak mati semua, hartamu habis semua, bahkan istrimu yang kamu cintai pergi ninggalin kamu, sampai kamu dipermalukan gitu kan. Gak mungkin Allah mengadakan perkara separah ini kalau kamu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ayo bertobat Yub. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau hari-hari ini ada orang yang ngomong seperti itu sama kita, kira-kira rohani gak? Halo? Rohani? Bener gak Mas Ongki? Rohani. Allah kita Allah yang adil. Gak mungkin kalau gak ada masalah, gak mungkin kayak gini. Ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Oke? Ini perkataan yang kesannya baik loh. Sebagai seorang sahabat, Bildad sedang memberitahu Ayub, ayo bertobat Yub. Hanya Ayub lalu memberi jawab di pasal yang ke-9. Makanya perikopnya adalah jawab Ayub. Ayub menjawab kepada Bildad. Ayub tidak bisa menerima penjelasan Bildad. Kenapa? Karena bagi Ayub, dia tidak melakukan dosa. Dia tidak melakukan kesalahan. Jadi dia tidak bisa memahami hal ini. Enggak. Ya kalau memang aku berdosa, aku sih ya sudah enggak apa-apa. Tapi aku tuh enggak melakukan dosa. Kurang lebih seperti itu maksudnya Ayub. Kurang lebihnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Ayub ini melawan perkataannya Bildad. Sebelum saya lanjutkan, berapa banyak di antara kita juga seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat saudara kita sedang kesusahan, tetangga kita, orang di sekeliling kita mengalami masalah, kita dengan cepatnya berkata, mesti kue duwe dosa, bertobat, mesti ada sesuatu ini. Ayo tobat,
nanti pasti Tuhan pulihkan. Betul apa betul? Betul ya. Ingat ada peristiwa juga mirip-mirip seperti ini. Murid-murid Tuhan Yesus ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang ini buta dari lahir. Tuhan Yesus, ini salahnya siapa Tuhan? Salahnya dia atau salahnya orang tuanya? Murid-murid berkesimpulan bahwa sakitnya orang ini karena kesalahan atau karena dosa. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia, tapi semua ini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kurang lebih Ayub juga merasa aku nggak bersalah kok. Setelah aku renung-renungkan, aku pertimbangkan, aku nggak bisa menerima bahwa pengalaman pahitku ini, kehilanganku yang ngenes ini, itu karena kesalahanku. Aku nggak bisa nerima itu. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, di balik ngeyelnya Ayub ini tersimpan sesuatu yang saya yakin 100% Ayub di sorga akan marry sama saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena Ayub hanya bisa membayangkan, tapi kita mengalami. Maksudnya apa? Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat saya bacakan. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Saya akan bacakan sekarang versi yang sudah saya tuliskan di sana. Firman Allah yang hidup. Pak Andreas boleh minta tolong dibuka. Nah itu, saya akan bacakan. Ayub menjawab, semuanya itu telah ku ketahui. Yang kau katakan bukanlah hal yang baru bagiku. Tetapi bagaimana mungkin manusia dipandang benar di hadapan Allah? Jika manusia ingin berbantah-bantah dengan Allah, ia tidak akan dapat menjawab satu pun dari 1000 pertanyaan yang diajukannya. Karena Allah itu maha bijaksana dan maha kuasa. Siapakah yang pernah berhasil melawan dia dan tetap selamat? Ia melakukan mujizat-mujizat yang hebat tak terhitung banyaknya. 1, 2, 3, 4, lompat 10. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang saya coba terangkan supaya kita sama-sama punya pengertian yang serupa. Intinya gini, di hadapan Allah, siapa manusia yang benar? Ada? Di hadapan Allah, adakah manusia yang benar? Kalau begitu, harusnya semua mengalami apa yang aku alami. Betul? Makanya Ayub gak terima. Jadi aku gak terima. Kalau kita ngomongin dosa, ngomongin gak bener, bukan cuma aku yang gak bener, tapi semua ini harusnya juga ngalami yang aku alami. Terlebih-lebih Ayub merasa dalam kesalehan hidupnya, dia sama sekali tidak pantas menerima itu. Nah tapi yang seperti saya bilang tadi, Ayub orang yang berhikmat ini, dia tidak sadar, dia sedang melontarkan kalimat yang pada akhirnya itu digenapi ribuan tahun kemudian. Kalimat yang mana? Yang tadi. Boleh naik lagi Pak? Semuanya itu telah ku ketahui. Yang kau katakan bukanlah hal yang baru bagiku. Tetapi bagaimana mungkin manusia dipandang benar di hadapan Allah? Saya tanya sekarang. Di zaman Ayub, Ayub tidak bisa membayangkan itu. Tapi saat ini, oleh karena kematian Kristus, mungkinkah manusia benar di hadapan Allah? Sangat mungkin. Benar? Bukan karena kebenaran kita. Ingat, Kristus adalah hikmat yang disediakan Allah bagi kita. Ia membenarkan. Ia menguduskan dan menebus kita. Yang pertama nih, membenarkan. Ayub cuma bisa bayangkan. Kalau ada yang berbantah-bantahan sama Allah, satu persatu berhadapan muka dengan muka di penghakiman Allah, saya yakin percaya gak ada satupun yang dipandang benar di hadapan Allah. Itu kata Ayub kira-kira. Sehingga dia gak terima kalau sampai masalah yang dialami itu gara-gara dosanya. Tapi tanpa disadari Ayub, sekali lagi saya harus ulang-ulangi Bapak Ibu supaya kita ngerti. Tanpa disadari Ayub, yang disampaikannya ini justru terjadi di kemudian hari. Dalam bentuk apa?
kebenaran yang dianugerahkan, yaitu Yesus Kristus. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya sendiri, amin. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya. Saya yakin percaya 24 jam kita hidup, kalau kita timbang-timbang, kita list melakukan kehendak Tuhan, sebelah kiri list daftar melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan, tindakan dosa dan tindakan turut sama firman Tuhan. Kalau ditimbang-timbang pasti akan berat yang sebelah sini. Apalagi Tuhan berkata, kok jangankan melakukan, baru terbersit dalam pikiranmu saja itu sudah berdosa. Sehingga mungkinkah manusia benar di hadapan Allah? Kalau sebelum Kristus mati, gak mungkin. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, dia menganugerahkan kebenaran itu bagi manusia. Sehingga mungkinkah manusia benar di hadapan Allah? Sangat mungkin. Selama dia berada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita ini berada di dalam Kristus. Yang namanya di dalam. Bapak Ibu bisa lihat isi tas saya? Ada apa saja bisa lihat? Halo? Gak bisa. Karena isi tas saya, mau itu dompet, itu handphone, itu SIM atau apapun, ada di dalam ini. Kita ada di dalam Kristus. Kristuslah yang benar, Kristuslah yang kudus. Kita di dalamnya. Dosa kita ini sudah ditanggung oleh Kristus. Di dalam Kristus kita hidup. Kita mungkin berdosa, tetapi Kristus tidak berdosa. Kita mungkin kotor, kita mungkin hina, tapi Kristus ini suci dan kudus. Kita di dalamnya Kristus. Sehingga kita ini kudus bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang kudus. Amin. Karena kalau Bapak Ibu mengejar kekudusan, kita akan jatuh bangun terus menerus. Yang pertama, kita belajar dari Ayub. Mungkinkah seorang bisa benar di hadapan Allah? Jawabannya mungkin. Terima kasih Pak Andreas. Mungkin. Ayub dalam perenungannya memahami bahwa kebenaran hanyalah pemberian Allah. Manusia tidak akan mungkin mampu memenuhi standar kebenarannya sendiri dengan caranya sendiri. Hanya oleh karena kedaulatan Allah saja manusia memperoleh kebenaran. Ayub seorang yang sangat berhikmat. Dia membayangkan gak mungkin manusia dipandang benar, tapi melalui Kristus itu mungkin. Orang yang kedua yang mau kita belajar tentang hikmat yang akhirnya menyingkapkan rahasia bahwa Kristus ini tersembunyi. Ayub bisa mengatakan, tapi dia nggak ngerti. Makanya dikatakan rahasia. Nangkap Bapak Ibu, Ayub ngomong nih, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah? Daud pun juga mengatakan hal itu. Betapa berbahagia orang yang tidak diperhitungkan dosanya. Zaman Daud, dia sampai harus merobek jubahnya, dia harus sampai tiduran, dia sampai betul-betul harus bertobat ketika dia melakukan dosa yang begitu parah itu. Dia bunuh seorang pria, suami dari seorang wanita demi mendapatkan wanita ini. Dosa yang begitu luar biasa. Daud harus betul-betul bertobat, meratap di hadapan Tuhan. Sehingga Daud bilang, oh sungguh indah kalau sampai ada orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Kita orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Berarti saya bebas berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara memandang kebenaran yang dianugerahkan ini sebagai tiket untuk berbuat dosa seenak hati, artinya Bapak Ibu Saudara tidak memahami dengan benar hatinya Allah. Keselamatan yang dianugerahkan ini seharusnya semakin membuat kita takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Ayub gak ngerti, tapi Ayub katakan itu. Makanya itu misteri. Yang kedua, Daniel. Daniel pasal 9.
Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Daniel pasal 9 ayat 20. Kalau Bapak Ibu cek Alkitab, maka Daniel pasal 9 mulai ayat 1, perikopnya adalah doa Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara juga boleh silakan dibaca di rumah. Kalau saya bacakan semuanya nanti kita panjang sekali. Daniel berdoa, intinya seperti ini. Daniel itu memohon belas kasihannya Allah supaya memberikan belas kasihan, memberikan kemurahan hati kepada bangsa Israel yang sudah demikian tegar tengkuk kepada Tuhan. Bangsa Israel yang bahkan dalam pembuangan masih ngeyel sama Tuhan, nggak mau beribadah sama Tuhan. Bangsa Israel yang semakin menjauh dari Tuhan. Daniel berdoa memohon, ya Allah, kiranya Engkau berkenan berbelas kasih mengampuni bangsa hambamu ini, bangsa Israel ini. Daniel berdoa, intinya itu doanya. Dia terus bergumul, ayatnya dari 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 19 ayat ini ngomongin bagaimana Daniel berjuang dalam doanya supaya Allah hatinya melunak dan memberikan belas kasihan kepada Israel. Nah, kita akan baca ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Perhatikan. Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 26. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku, siapa? Gabriel, malaikat Tuhan yang peranannya membawa pesan. Gabriel itu pembawa pesan, the messenger. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Ini kata Gabriel ya. Gabriel berkata kepada Daniel ya, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan, perhatikan, seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Bapak Ibu Saudara, hampir kebanyakan teolog Injili meyakini dan sepakat bahwa yang dimaksudkan ditulis oleh Daniel dengan kata-kata seorang yang telah diurapi itu akan disingkirkan padahal tidak ada salahnya apa-apa, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Yang diurapi ini bahasa Ibraninya Mesias. Mesias bahasa Yunaninya, yang diurapi bahasa Yunaninya Kristos. Yang diurapi itu bahasa Ibrani Mesias. Tapi kata yang diurapi dalam bahasa Yunani Kristos. Salah satu gelar yang dimiliki oleh Yesus. Makanya kita mengatakan Yesus Kristus.
Bayangkan, Daniel meronta sama Tuhan. Tuhan, ampuni bangsaku, pulihkan bangsaku, ampuni dosanya, kuduskan bangsaku, bangsaku yang tegar tengkuk, bangsaku yang penuh dengan dosa kesalahan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan mengampuni, dan panjang lebar doanya. Intinya berulang-ulang supaya Israel mendapat keselamatan. Daniel berkata, ketika aku berdoa, ketika aku sedang menaikkan doa-doaku, terbanglah dengan cepat Gabriel bilang, dan Daniel, ketika kamu berdoa, datanglah firman, sehingga firman ini harus segera kuteruskan kepadamu. Doamu akan dijawab, tapi ada waktunya, 70 kali 7 masa. Banyak yang menafsirkan ini juga berbicara mengenai keadaan akhir zaman nantinya. Tetapi ketika saya juga terus gali, kebanyakan teolog menyepakati yang diurapi ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang tidak memiliki kesalahan apa-apa, tetapi disingkirkan. Daniel hanya bisa nulis ada yang namanya Mesias yang gak bersalah tapi disingkirkan. Tapi apakah Daniel melihat dan mengenal pribadi ini dalam bentuk rupa wujud manusia? Belum. Masih dirahasiakan Allah Bapa, masih disembunyikan. Hikmat ini masih disimpan. Daniel menangkap pesan dari Gabriel bahwa yang akan mampu menyelesaikan permasalahan dosa dan kekerasan hati umat Allah adalah seorang yang diurapi, yang akan disingkirkan, mati meskipun tidak bersalah sama sekali. Daniel tidak mampu ngerti nama orangnya, Mesiasnya ini. Tapi Allah Bapa berkenan menyingkapkannya kepada kita. Ketika sudah genap waktunya, maka Kristus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Rahasia itu akhirnya di-launching sama Tuhan. Inilah hikmat Allah, Kristus. 2, Ayub dan Daniel. Yang ketiga, yang sudah dikatakan Bapak Ibu Saudara tadi, Salomo. Saya pernah janji juga beberapa minggu yang lalu, di akhir bulan kita akan sedikit bahas tentang hikmat yang dibahas oleh Salomo. Next, sebagai pribadi yang terkenal karena hikmat kebijaksanaannya, Salomo itu mengenal hikmat bukan hanya sebagai ilmu atau pengajaran, tetapi tentang seorang pribadi yang bahkan pengaruhnya mampu menentukan kehidupan kekal atau kematian kekal. Kita mengenal kitab Amsal adalah kitab yang memberikan kita pengetahuan, hikmat untuk bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini. Tapi di dalam kitab Amsal tersembunyi rahasia hikmat Allah, yaitu Kristus yang adalah seorang pribadi yang pada akhirnya nanti akan membebaskan kita. Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal, maka Raja Salomo itu menerangkan Amsal seakan-akan Amsal ini sedang berbicara. Seakan-akan hikmat ini sedang berbicara, maaf. Raja Salomo dalam Amsalnya nulis hikmat itu seolah-olah seorang pribadi. Hikmat itu seorang manusia begitu, yang berkata, akulah hikmat, barang siapa mendapatkan aku memperoleh hidup, barang siapa membenci aku maka dia pun tidak akan mendapatkan hidup.
Aku adalah hikmat, aku adalah hikmat. Hikmat ini berkata-kata. Nah, ayat 22 sampai dengan 26 yang kita baca tadi, ini adalah katanya si hikmat. Atau lebih tepatnya perkataan sang hikmat. Coba perhatikan lagi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Saya mau meluruskan dulu supaya pengertian kita tidak menjadi keliru. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Allah yang adalah pribadi ini, anak Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Tuhan yang satu. Kita tidak menyembah 3 Tuhan, betul? Kita menyembah satu Tuhan. Kita memanggilnya Bapa, tapi kita juga bisa memanggilnya Yesus. Kita juga bisa memanggilnya Roh Kudus. Nah, ketika Amsal ini ditulis bahwa Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, ini tidak berarti seakan-akan Allah Bapa menciptakan Allah Anak. Tidak. Tidak berarti seakan-akan Allah Bapa ini lalu menciptakan pribadi Allah Anak atau Kristus yang adalah hikmat itu. Tidak. Tapi pengertian yang harus kita pahami adalah bahwa Allah Anak telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Saya ulang lagi. Memang perkataannya adalah aku diciptakan, aku dibentuk, aku telah ada. Tapi bukan berarti pribadi Kristus, pribadi Allah Anak ini juga dibentuk sebagaimana Allah membentuk manusia. Tidak. Tidak seperti itu. Kalau kita meyakini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah pribadi yang sama, maka pengertiannya adalah Allah Anak ini, Mesias ini yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, itu sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sejak permulaan zaman. Sejak dalam kekekalan. Arti kekal itu kan tanpa. Arti kekal itu apa? Tidak ada akhirnya. Itu yang manusia pahami. Tapi sebenarnya pengertian kekal itu tidak ada akhir dan tidak ada awalnya. Kekal itu artinya kan sebelum semuanya ada, sudah ada. Bahkan ketika semuanya sudah hilang, yang kekal ini tetap akan ada. Itu namanya kekal. Itu kekekalan. Sehingga Allah Anak yang kita kenal sebagai Yesus Kristus itu ada sejak dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa. Kitab Amsal mencatatnya dengan kata-kata seperti tadi. Sejak permulaan pekerjaan, sejak zaman purbakala, sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih familiar dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mirip-mirip. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mungkin ini bisa lebih kita terima, karena kita sudah cukup sering dengar ayat ini. Tapi tidak dengan yang dituliskan Salomo di Amsal. Tapi ini ngomongin tentang pribadi yang sama, yaitu siapa? Yesus. Di perjanjian lama Bapak Ibu gak akan menemukan nama Yesus. Di perjanjian lama Bapak Ibu gak akan menemukan nama Kristus. Tapi di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara akan terus menemukan kehadiran Kristus. Kalau mau jeli, Kristus ada di setiap keadaan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur perapian,
dipanaskan 7 kali. Raja melihat ada berapa orang di dalam perapian. Sadrak, Mesak, Abednego berapa orang? 3 orang. Nggak mau nurut, suruh nyembah patung raja, nggak mau. Sadrak, Mesak, Abednego bilangnya malah apa? Sekali-kali kami nggak akan nyembah patung Tuhanku. Kami percaya Allah kami akan menyelamatkan kami dari dapur perapian itu. Tapi, perhatikan, seandainya Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami pun, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan Raja. Karena bujuan orang-orang kepercayaan raja, maka raja akhirnya dengan terpaksa memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Alkitab mencatat orang-orang yang melemparkan itu belum sempat masuk, sudah hangus, mati. Benar? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego terlihat berjalan-jalan di dalam dapur api itu. Raja berkata, raja bersaksi, aku melihat ada 4 orang di dalam sana. Bahkan yang seorang ini rupanya seperti, ada yang masih ingat? Rupanya seperti anak dewa. Raja gak kenal, Sadrak, Mesak, Abednego gak kenal nama Yesus Kristus. Tapi bukti kehadiran Kristus ada dari zaman purbakala. Makanya Alkitab kita ini membicarakan seorang pribadi yang namanya Kristus. Dari semenjak permulaan zaman, bahkan sampai akhir zaman nanti, Kristuslah yang pegang peranan. Oke? Yesus sudah ada. Nah, indah lagi, perhatikan. Sekarang buka Amsal 8 ayat 27 sampai 36. Ini Amsal ini Yesus Kristus yang dalam bentuk hikmat ini sedang berbicara. Dia sedang ngomong. Ini ayat-ayat terakhir Bapak Ibu. Kita akan segera akhiri. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika Allah menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Allah menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada, sertanya sebagai anak kesayangan. Siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Yesus Kristus? Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah. Perhatikan, ini Kristus yang sedang berbicara. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku bukan cuma mendapatkan maut, Bapak Ibu. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Artinya apa? Enggak akan bisa lepas dari maut. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan Kristus. Amin. Kita mendapatkan Kristus, sehingga kita mendapatkan hidup. Dan Allah Tuhan berkenan atas kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ketika Tuhan mati di kayu salib, terjadi tanda-tanda ajaib. Langit menjadi gelap gulita. Gempa bumi terjadi, betul? Dan ada satu lagi kejadian, tirai bait suci terbelah jadi 2. Apa makna tirai bait suci terbelah jadi 2?
Dulu yang bisa ketemu Allah cuman imam besar. Orang yang bukan imam besar buka korden kemah maha suci, mati. Orang yang mau masuk dalam kemah maha suci buka korden, masuk, mati. Imam besar sampai diikat tali di kakinya. Kalau ditunggu-tunggu nggak keluar, tinggal ditarik, jaga-jaga, mbok menowo, mati menghadapi kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Yesus mati, Allah Bapa berkenan lagi kepada kita, sehingga tirai itu tidak dibutuhkan lagi. Bapak Ibu, kalau kita masih menghidupi dosa seperti manusia lama dulu, kita tidak mengenal Kristus, ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, mati kita. Tanpa korban Kristus, Allah tidak mungkin berkenan kepada manusia. Amin. Tanpa Kristus mati di kayu salib, Allah tidak mungkin berkenan kepada manusia. Tapi karena Kristus sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kesalahan kita, Allah berkenan kembali pada manusia. Tidak butuh lagi tirai ini, sobek. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Yang tadi Pak, ayatnya. Mundur satu slide. Karena siapa mendapatkan Kristus, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan Kristus, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci Kristus mencintai maut. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Kristus, kita memiliki hidup, bahkan kita memiliki perkenanan Allah Bapa. Amin. Siapa memiliki Kristus, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi siapa yang tidak mau menerima Kristus, siapa yang gak memiliki Kristus, bahkan lebih parah lagi, siapa menolak Kristus, kematian kekal akan menjadi bagian upahnya. Sehingga Salomo, pribadi yang berhikmat ini, dia nulis Amsal. Aku menangkap, hikmat itu berkata-kata kepadaku. Dituliskan Salomo, aku. Ini bukan perkataan Salomo, ini perkataan sang hikmat itu yang sekarang kita kenal dalam pribadi Kristus. Kesimpulannya, betapa kita beruntung. Allah mengaruniakan kepada kita Kristus yang adalah hikmat Allah, yang berkuasa membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Pada akhirnya, Ayub tidak mampu memahami rahasia ini. Daniel tidak mampu memahami rahasia ini. Salomo, dia nggak ngerti yang dimaksudkan ini siapa. Dia hanya bisa menuliskan, hikmat ini berkata, aku anak kesayangan Allah. Tapi saya, Bapak Ibu Saudara, kita ngerti yang dimaksudkan itu siapa. Yesus Kristus. Sehingga saya tutup seri khotbah bulan kita, bulan Maret ini ya. Kristus adalah hikmat. Selama Bapak Ibu Saudara memiliki Kristus, engkau akan dimampukan Tuhan memahami apa yang dunia tidak pahami. Mari kita bangkit berdiri. Siapa memiliki Kristus, memiliki hidup. Pemain musik boleh maju ke depan. Siapa menolak Kristus, mencintai maut. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kristus yang adalah hikmat sudah Tuhan anugerahkan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di zaman dulu tidak mampu memahami ini. Bahkan orang-orang yang hikmatnya dahsyat, Ayub, Daniel, Salomo, Daud, Yakub, nggak ngerti. Sadrak, Mesak, Abednego nggak ngerti. Mereka hanya tahu pribadi ini ada, pribadi ini menyertai, pribadi ini menentukan keselamatan, tapi nggak ngerti. Makanya kita ini dilihat oleh saksi-saksi iman, Bapak Ibu Saudara. Ayub, Musa, Abraham melihat dari kemuliaan.
Betapa beruntungnya anak-anak Allah setelah zaman Kristus, karena pada akhirnya bisa mengenal pribadi ini yang namanya Yesus Kristus, yang mampu membenarkan, yang mampu menguduskan, yang mampu menebus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghargai Yesus. Mari taruhkan Yesus Kristus di tempat yang semestinya dalam hidup kita. Tidak lagi cuma menjadi ban serep Bapak Ibu Saudara. Kristus bukan ban serep dalam hidupmu. Kristus itu adalah nyawa kita. Yang paling penting, yang terpenting, yang terutama. Dia bukan ban serep yang hanya kita cari ketika kita butuh saja. Mari mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini kita memperlakukan Kristus hanya sebagai penolong di saat-saat terdesak. Semestinya Kristus mendapatkan tempat yang layak dan pantas, menjadi yang terutama, menjadi satu-satunya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Tu selamatkanku. Katakan kau ku puja, kau ku cinta, kau ku sembah. Dia sungguh indah. Mari katakan, ucapkan ini di hadapan Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku. Bahkan rela, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh,
Bapak Ibu Saudara, mari tempatkan Yesus di tempat yang semestinya. Dia yang adalah Raja, Dia yang adalah anak kesayangan Allah Bapa. Dia yang sudah ada sejak semua belum ada. Dia yang maha segalanya, rela turun ke dunia, mati, menanggung dosa kita semua. Mari tempatkan Yesus di tempat yang semestinya. Dialah yang pantas kita puja, Dialah yang pantas kita cintai, Dialah yang pantas kita sembah. Mari kita tinggikan namanya, kita hormati, kita puji. Yesus yang adalah anak kesayangan Allah Bapa. Bahkan ketika Allah Bapa menciptakan semesta, pribadi Allah Anak ini begitu menyenangi karya-karya Allah Bapa. Dialah Yesus Kristus, kesayangan Allah Bapa, yang adalah Allah itu sendiri. Tapi demi mendapatkan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus rela menanggung semuanya. Dia turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia merasakan sengsara manusia. Apa yang engkau alami, Yesus alami. Permasalahan yang engkau hadapi, Bapak Ibu Saudara, Yesus menghadapinya. Dan Yesus menyelesaikan itu semua. Yesus mati di kayu salib dengan misi memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Dialah Raja yang rela menjadi manusia biasa demi melihat kita manusia kesayangannya tidak binasa. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari tempatkan Yesus Kristus di tempat yang semestinya dalam hidupmu. Bukan sebagai ban serep. Kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami menempatkan pribadi Kristus Yesus hanya saat-saat terdesak kami memanggil nama-Mu, hanya saat-saat kepepet kami menyerukan nama-Mu. Kami tidak menghargai dengan benar Kristus yang adalah penyelamat kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Malam hari ini kami diingatkan, Sang Hikmat itu ada di dalam kami. Dan kami mau menempatkannya di tempat yang semestinya, bertahta dalam hati dan pikiran kami, memerintah, berdaulat atas hidup kami. Kalau saat ini kami hidup, hidup ini bukan milik kami sendiri, tapi hidup ini adalah milik Allah, milik Kristus. Sehingga kami mau hormati Kristus sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita mengangkat tangan tinggi-tinggi semua. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri
pimpin kita dalam doa peneguhan firman. Halo, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami betapa beruntungnya kami. Betapa beruntungnya kami telah Engkau beritahu kepada kami tentang hikmat yang sesungguhnya tanpa kami ragu-ragu, tanpa kami bingung, bimbang seperti Ayub, Daniel, dan Salomo. Untuk itu Tuhan, bukalah hati kami selalu untuk dapat memperoleh hikmat-Mu, betul-betul melaksanakan hikmat yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau tanamkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih firman-Mu sore hari ini Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati istrinya, pekerjaannya, dan dalam pelayanannya. Kiranya hanya demi hormat kemuliaan-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian, baik pemain musik, usher, sound system, multimedia, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Engkau berkati mereka semua. Kini kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati perjalanan kami, Engkau lindungi kami, bertemu kembali dengan keluarga kami di rumah. Dalam nama Putra-Mu yang terkasih kami telah landaskan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan 1 bulan ini dengan belajar banyak sekali tentang hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara diberkati malam hari ini. Haleluya. Saya akan informasikan Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 5 sore. Lalu hari Kamis ada latihan pujian setiap jam 7:30 malam. Lalu hari Jumat saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut ambil bagian dalam doa menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu para pemuda saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di Meetan Next setiap jam 5:30 sore setiap hari Sabtu. Lalu hari Minggu pagi jam 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri di usia sekolah, di usia sekolah minggu bisa bergabung bersama kami di setiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Lalu jam 5 sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC. Dan minggu depan kita akan masuk pada bulan yang baru dengan tema yang baru, dan kita minggu depan akan ada perjamuan kudus. Lalu saya akan informasikan untuk laporan keuangan MCC. Saldo akhir minggu kemarin, minggu tanggal 13 Maret, tanggal terakhir hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, yaitu saldo kita 4.853.500. Lalu hari Minggu ada persembahan 677.000. Lalu pengeluaran untuk kebersihan dan keamanan 200.000, dan untuk air mineral dan perkap itu ada pengeluaran 65.000. Jadi saldo akhir kita 5.265.000 rupiah. Demikian laporan keuangan MCC. Ada laporan informasi tambahan untuk retreat. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan untuk retreat MCC.
Monggo. Shalom Bapak Saudara. Ada informasi yang ingin kami sampaikan. Ada beberapa rangkaian perayaan Paskah ya Bapak. Yang pertama kita ada ibadah di sini hari Jumat Agung, dan kemudian ada kegiatan retreat bersama, retreat keluarga yang akan diadakan di Bukit Hermon tanggal 16 sampai 17 April. Jadi itu hari Sabtu. Kita Jumat ibadah di sini, Sabtu sorenya kita retreat bersama di Bukit Hermon, berangkat Sabtu sore, nanti pulang Minggu siang nih Pak. Kemudian ada beberapa usaha dana yang kita retreat ini membutuhkan lumayan banyak dana ya Pak, sekitar 15-an. Kita sudah dapat persambahan dari panitia sekitar 2.700.000-an. Kemudian kita masih banyak yang perlu dipenuhi. Kita ada usaha dana, yang pertama penjualan, yang menjualkan panitia ya Bapak Saudara. Labanya akan untuk kegiatan ini, yang pertama penjualan makanan. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara punya barang rongsokan, barang bekas yang bisa dijual, nanti Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi panitia. Saya boleh, atau Pak Diki juga boleh, atau Saudari Lala. Oh saya punya barang bekas, silakan diambil, nanti panitia akan mengambil barang tersebut. Itu kiranya ada informasi penting lagi? Udah cukup. Ada lagi enggak ya? Oh ya, satu lagi. Untuk biayanya, untuk anak-anak yang sekolah atau kuliah 15.000, untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja 25.000. Tetapi kalau ingin memberikan lebih, misalkan aku punya anak-anak sekolah punya 30.000, kasih juga tidak apa-apa. Minimal 15.000 untuk anak sekolah, kemudian yang bekerja minimal 25.000 rupiah. Demikian informasi rencana kegiatan retreat. Mungkin ada lagi Pak Saudara, tambah lagi, tambah terus ya. Untuk pendaftaran paling lambat 10 April. Di depan sudah ada meja pendaftaran dan informasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau nanti pulang langsung ke sana bisa, atau tadi sudah dapat formulir juga langsung ditulis, diisi juga boleh. Gitu Bapak Saudara. Terima kasih. Monggo Pak. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus 10 April paling lambatnya? Karena ini terkait dengan pembuatan kaos seragam. Kaos seragam kan butuh waktu untuk jahit dan segala macamnya, bordir gitu ya. Jadi 15.000 untuk yang sekolah itu sudah dapat menginap 2 hari 1 malam, makan 3 kali, snack 2 kali, transportasi plus kaos. Nah, ini murah apa murah banget ini? Murah banget ini Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai nggak ikut, itu kasihan Pak Andres dan Pak Diki sebagai seksi. Pak Andres dan Pak Diki adalah seksi apa namanya Pak? Seksi humas, itu bahasa kerennya Pak ya. Tapi intinya seksi ngoprak-ngoprak gitu Pak. Seksi ngoprak-ngoprak jemaat agar mengikuti retret ini. Dengan promosi 15.000 Bapak Ibu dapat berkat yang luar biasa. Yang bekerja 25.000. Tapi itu minimal. Yang mau memberikan lebih monggo dipersilahkan, tapi tidak memaksa. Ya, nah formulirnya paling lambat tanggal 10. Bagi yang mengumpulkan sebelum tanggal 10, saya pastikan dapat kaos ukuran sesuai yang diminta. Tapi kalau yang daftarnya setelah tanggal 10, kami akan beri seadanya stoknya ya. Jadi kan kami nggak hanya bisa membayangkan, oh ini yang belum daftar ini nunus nih, belum numpuk nih misalkan. Ya nunus bayangan kami ya mungkin S gitu. Ternyata tanggal 16 nunus menggemuk, jadi M. Ya resiko tanggung penumpang gitu kan. Jadi kami hanya akan membayang-bayangkan saja. Jadi mohon Bapak Ibu segera mengumpulkan sebelum tanggal 10. Jadi yang mengumpulkan setelah tanggal 10, mbok menawa sesak, resiko tanggung penumpang. Ya, kalau longgar kan iso disekengke ya Pak, sakit disekeng. Tapi kalau nek sing sesak, piye coba, ya kan? Disekeng awake. Jadi kami mohon tanggal 10 sudah harus dikumpulkan. Kok 10 toh? 3 Mas.
3. Lah saya mikir 10 1 minggu jahit, kasihan penjahit saya nanti ya, protes nanti. Tanggal 3 Bapak Ibu minta maaf, mohon maaf, tanggal 3 April paling lambat dikumpulkan. Kalau memang sudah yakin, ya sudah dikumpulkan hari ini. Oh rasa nganggo sok jual mahal Bapak Ibu. Tak pikir-pikir sih gitu kan. Ya nggak usah. Ya ini kebersamaan kita, event perdana kita. Mari kita sengkuyung bersama mempermudah pekerjaan Pak Andreas dan Pak Diki ya. Kalau pendaftaran sudah penuh, Pak Andreas, Pak Diki kan sudah tidak perlu lagi berkeliling, Pak G. Setuju Pak G? Siap. Tapi saya bersyukur bahkan formulir belum jadi pun beliau berdua sudah gerilya Bapak Ibu. Sudah kemana-mana. Ya luar biasa semangatnya. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu, buat bapak-bapak kita ini ya. Dan target kami pesertanya kurang lebih 70-an target kami. Jadi kita berdoa bersama supaya acara ini bisa berhasil, sukses, dan bisa membawa jiwa-jiwa yang baru untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah mulai besok Mas Adi tidak akan lagi mengirim link doa pagi di grup. Ya, mesakne Bapak Ibu saya ngirim nggak ada yang respon loh Bapak Ibu ya. Dulu awal-awal saya masih terima kasih Mas Adi gitu ya. Neng kok saya enggak punya temen gitu ya. Dulu Pak Diki sempat masuk, Pak Andreas masuk. Neng kok lama-lama kok enggak ada yang jawab. Kasihan Mas Adi loh ya. Dia ngirim link enggak ada yang jawab gitu ya. Nanti pagi-pagi di kantor saya ngelamun Bapak Ibu ya. Aku WA orang yang jawab gitu kan. Jadi mulai besok tidak ada lagi link yang dikirim Mas Adi. Jadi saya mohon dengan hormat Bapak Ibu Saudara tolong berlangganan langsung. Tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan loncengnya. Ya, jadi nggak perlu dikirim link, langsung setiap kali Mas Adi ngupload langsung muncul notifikasi. Ya, viewer pertama adalah Mas Pandu. Ya, orang lain udah tidur jam 2 belum tidur, nonton pertama. Turunnya jam piro gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara besok jangan kaget kalau Mas Adi tidak muncul ngirim link. Jangan ada yang nagih. Kalau ada yang nagih nanti kita kick dari grup. Enggak, bercanda Bapak Ibu ya. Jangan ada yang nanya Mas Adi mana linknya. Jangan. Kita beri kelonggaran Mas Adi jadi nggak perlu ngirim link, kita langsung dapat notifikasi. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Siapa di sini yang belum subscribe angkat tangan, pengakuan dosa Bapak Ibu. Satu. Jujur. Yang lain yang enggak angkat tangan ini saya yakin sudah nekan dan bingung yang mana gitu ya. Jangan-jangan itu yang ditekan yang sebelah mana Thomas gitu ya. Dicari Bapak Ibu ya. Yang mungkin bingung bisa tanya anaknya atau cucunya ya. Anak tetangga atau cucu tetangga juga boleh ya. Tombol subscribe sing ngendi tole. Nah itu ya. Jadi Mas Adi besok aman ya. Aman ya. Bapak Ibu Saudara, saya cuman kasihan aja dengan Mas Adi. Jadi beliau sudah berjuang ngupload, ngirim link, nggak ada yang komen ya. Jadi mari kita sekarang dewasa, artinya tidak perlu dikirim link, kita setiap pagi doa pagi bersama. Bapak Ibu jangan kalah sama Niel anak saya. Anak saya itu jam 3:30 4 sudah bangun minta doa pagi. Bapak ibunya masih kelop-kelop, anaknya sudah seger pengen nonton doa pagi. Ya jadi jangan kalah sama Niel. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk kita beribadah bersama di tempat ini. Dan kita juga ada Jumat Agung nanti ya, tanggal 15 April. Kita akan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani yang sudah kami terima malam hari ini. Kami bersuka cita. Setiap pujian yang kami naikkan membawa kami menyadari bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Firman yang kami dengarkan membuka mata rohani kami untuk bisa melihat bahwa Kristus bahkan sudah ada sejak zaman purbakala. Kristus yang berkarya, Kristus yang bekerja hingga sampai pada akhirnya kami pun menjadi bagian dari karya Kristus. Yesus mati di kayu salib demi menebus menyelamatkan kami.
Kami pantas bersyukur dan kami berjanji akan menempatkan Yesus Kristus di tempat yang semestinya, bertahta, berdaulat di dalam hati dan pikiran kami, memimpin, menentukan langkah hidup kami, sehingga apapun yang kami perbuat itu semua atas kendali Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan Tuhan menjagai kami dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat, sehingga kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Bagi para pelayan yang sudah melayani, berkat-berkat yang terindah Tuhan berikan kepada para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang bekerja keras, meluangkan waktunya, pikiran, hatinya, tenaganya, bahkan dananya Tuhan, untuk memberi yang terbaik melayani Tuhan. Bapa di surga, hamba percaya bahwa Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya ini. Apa yang kami kerjakan bagi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bagi setiap jemaat yang sudah hadir Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin mengenal pribadi Kristus, kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan, semakin serupa sesuai seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah ibadah ini kami haturkan, persembahkan dan baktikan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sekarang jemaat, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau Shalom, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.